Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinanda Febrianti dengan NIM 4332311018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kontrol kolektif dan kontrol detektif. Sebelum kita masuk ke penjelasan itu, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol keamanan. Nah, kontrol keamanan ini adalah tindakan pencegahan atau pengamanan yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan ancaman mengeksploitasi kerentanan. Nah, sebagai contoh, menerapkan pelatihan kesadaran keamanan di seluruh perusahaan untuk minimalkan risiko serangan rekayasa sosial pada jaringan, karyawan, dan sistem informasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kontrol kolektif. Nah, kontrol kolektif ini adalah langkah yang diambil setelah insiden keamanan terjadi untuk memperbaiki kerusakan dan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Tujuannya untuk mengurangi kerugian akibat insiden dan memastikan insiden serupa tidak terulang di masa depan dengan memperbaiki kelemahan yang ada. Nah, selanjutnya adalah kontrol detektif. Kontrol detektif ini adalah langkah keamanan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperingatkan adanya insiden, pelanggaran, ataupun aktivitas mencurigakan setelah atau pada saat terjadi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi ancaman yang lolos dari kontrol preventif, memastikan respon cepat, serta mematuhi kepatuhan peraturan. Selanjutnya ini adalah perbedaan kontrol kolektif dan kontrol detektif. Nah, kontrol kolektif ini tujuannya memperbaiki masalah, sedangkan detektif itu adalah menemukan masalah yang sudah terjadi. Selanjutnya waktu kejadian. Kontrol kolektif ini adalah yang terjadi pada saat terjadinya saat insiden, sedangkan kontrol detektif itu terjadi saat ataupun setelah insiden. Nah, selanjutnya itu fungsi. Fungsi kontrol korektif itu sendiri itu adalah memulihkan dan memperbaiki kondisi, sedangkan detektif itu adalah mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan. Untuk contoh-contohnya itu kalau korektif itu adalah backup dan reset data, perbaikan sistem, reset password, dan patch bug. Untuk detektif itu adalah audit, log aktivitas CCTV, ataupun notifikasi aktivitas mencurigakan. Nah, selanjutnya adalah kebocoran data. Skenario kebocoran data ini, skenario kebocoran data, kontrol preventif, kontrol detektif, dan kontrol kolektif. Itu yang preventif itu adalah enkripsi data dan pengaturan hak akses. Detektif itu adalah monitoring aktivitas, log akses, dan sistem IDS ataupun IPS. Nah, untuk kontrol korektif itu adalah menutup celah keamanan, reset akses dan password, dan backup reset data. Nah, untuk analisis kontrol yang gagal, kalau misalnya preventif itu gagal, database tidak dienkripsi dan akses terlalu longgar. Kalau detektif lemah, itu adalah kebocoran tidak langsung terdeteksi. Oke, dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari itu adalah preventif, kita harus mengunci HP dengan PIN ataupun sidik jari. Untuk detektif, itu adalah notifikasi jika ada login akun dari perangkat lain, jadi kita tahu bahwasannya akun kita ada di perangkat lain atau tidak. Nah, untuk kontrol korektif ini sendiri itu adalah mengganti password setelah akun diretas ataupun akun dibobol. Jadi kalau misalnya akun kita diretas ataupun dibobol, itu sebaiknya kita akan mengganti langsung password yang lebih kuat ataupun menambahkan dua manufaktur keamanan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.